Baik, setelah kita memahami tentang jaringan meristem, kita akan memahami tentang jaringan dewasa. Pastikan sebelum memulai bagian ini sudah memahami tentang bagaimana bagian meristem yang akan nantinya berkembang menjadi jaringan dewasa. Hal-hal seperti protoderm, prokambium, meristem dasar harus dipahami dulu sebelum memahami tahapan ini selanjutnya. Jika belum, silahkan ulangi bagian sebelumnya. Oke, jaringan dewasa ini terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsinya. Yang berfungsi sebagai penutup adalah epidermis atau pelindung. Kemudian sebagai pengisi pekerja di dalam isi dari pelindung tadi adalah parenkim. Nah, sebagai penyangga rangka dari tubuh ada jaringan penyokong. Kemudian untuk mengangkut suplai baik itu air, makanan atau zat-zat yang lain diangkut oleh jaringan pengangkut. Kemudian ada jaringan tambahan berupa jaringan sekretori yang nantinya akan mensekretkan atau mengeluarkan zat-zat tertentu. Jaringan dewasa yang kita akan bahas adalah jaringan pengangkut. Ada dua jenis, yaitu silim dan floem. Silim bertanggung jawab untuk mengangkut air dan mineral, zat-zat yang terlarut dibutuhkan oleh tubuh. Nah, untuk menyokong fungsinya ini, dia punya struktur. Silahkan pahami di slide. Nah, struktur yang dimiliki adalah dia punya sel, akan tetapi dia berupa sel mati, yaitu organelnya kosong. Oke, punya dindingnya double, ada dinding primer dan dinding sekunder. Khasnya adalah ada trakeit dan lempeng perforasi. Nah, analoginya seperti ini. Mirip dengan kalian kalau minum boba atau minum cendol. Jadi silim ini mirip dengan sedotan yang kalian gunakan untuk minum cendol ataupun minum boba ini. Ketika kita minum dan kemasukan boba atau cendol yang cenderung besar untuk ukuran cendolnya, dia akan menahan air untuk baik naik ataupun turun, akan tetapi tetap standby di dalam si sedotan tadi. Nah, mirip dengan itu. Jadi boba atau cendol yang nyangkut tadi itu fungsinya mirip dengan lempeng perforasi tadi. Jadi selang silim tadi masih bisa dipenuhi dengan air dan mineral yang terkandung di dalamnya situ, supaya menjaga tidak banyak keluar dari selang tersebut. Silim mempunyai dua dinding, yaitu primer dan sekunder, jadi intinya tetap dijaga di situ. Sedangkan ketika jaringan di sampingnya membutuhkan seperti parenkim yang digambarkan di situ, dia akan melewati unsur pembuluh atau trakeit. Jaringan pengangkut selanjutnya adalah jaringan dengan nama floem. Fungsi utamanya adalah mengangkut hasil fotosintesis atau asimilasi. Bentuknya itu seperti mirip dengan silim, akan tetapi dia lebih kecil. Tetap tanpa organela, dia berupa sel mati. Kemudian yang jelas membedakan adalah ukurannya lebih kecil, karena untuk mengangkut yang namanya fotosintesis, hasil fotosintesis berupa gula atau karbohidrat itu butuh tempat yang sempit untuk mudah naik turunnya. Nah, sama seperti silim tadi punya lempeng perforasi, di floem juga memiliki lempeng tapis namanya. Kalau perforasi tadi bentuknya adalah sayatan panjang, kalau di floem bentuknya adalah lempeng tapis bunder-bunder. Fungsinya mirip seperti serok atau saringan buat meniriskan gorengan kalian. Jadi karbohidrat itu cenderung padat, jadi mirip seperti kalian seperti ketika menggoreng kacang ataupun barang-barang kecil-kecil seperti itu, granul-granul kecil. Jadi fungsinya adalah dia tetap berjalan, kemudian tetap tertahan ketika naik kecepatan tinggi,
fotosintesisnya, dia akan bertumpuk di situ naik. Begitu malam tidak ada fotosintesis, dia tidak turun drastis, akan tetapi masih nyangkut di lempeng tapis, kurang lebih seperti itu. Struktur lain seperti sel intermediate, plasmodis mata, dan lain sebagainya silahkan dipahami sesuai dengan gambar. Hal yang berkaitan tentang jaringan pengangkut adalah tipe berkas pengangkut. Nah, perlu diperhatikan lebih. Biasanya soal ini bahkan muncul sampai SBMPTN. Hal sederhananya gini, ketika kita melihat batang atau akar di sayat melintang, itu akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti apa tipe berkas pengangkutnya. Nah, di sini kurang lebih ada 6 jenis tipe berkas pengangkut yang bisa saya bagikan. Pertama, yang atas itu adalah kolateral, yaitu ada yang terbuka dan tertutup. Bedanya apa? Ada kambium dan enggaknya. Silem itu selalu di dalam. Oke. Jadi kalau kalian melihat gambar itu, bagian kiri atas itu ada 2 foto, terbuka dan tertutup. Nah, di situ silem itu bagian dalam, floem itu bagian luar. Kalau dia ada kambium di situ, dia dinamakan kolateral terbuka. Kalau dia tidak ada kambium di situ, dinamakan dengan kolateral tertutup. Oke. Selanjutnya adalah pojok kanan atas ada gambar memutar. Nah, dalam bahasa ilmiah radial. Ketika silem letaknya di tengah, kemudian diputari oleh floem. Nah, di situ disebut dengan tipe berkas pengangkut radial. Kombinasi dari kolateral tadi, baik terbuka ataupun tertutup, akan muncul yang namanya bikolateral, double, yaitu di mana floemnya double. Ada yang di dalam, ada yang di luar. Kalau yang terbuka dan tertutup tadi kan floemnya di luar saja. Nah, kejadiannya adalah silemnya disandwich oleh kambium dengan floem di luarnya semua. Ini bikolateral. Selanjutnya ada yang namanya amfikribal dan amfifasal. Mirip dengan radial, akan tetapi ini jauh lebih memutar. Kalau amfikribal, silemnya di dalam, floemnya di luar. Kalau amfifasal, silemnya di luar, floemnya di dalam. Kurang lebih itu yang bisa saya bagikan untuk tipe berkas pengangkut.